Halo, semangat pagi anak-anak. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan trigonometri sederhana bagian pertama. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, ada beberapa materi prasyarat yang harus dikuasai. Nah, yang pertama adalah kita wajib mengetahui dan menghafal mengenai perbandingan trigonometri sudut istimewa pada kuadran 1. Nah, berapa besar sudut istimewa itu? Yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini semua yang harus kita kuasai terlebih dahulu, karena ini menjadi penunjang dalam mempelajari materi ini. Nah, kemudian lanjut materi prasyarat yang kedua, yaitu kita wajib mengetahui perbandingan trigonometri sudut berelasi. Jadi di sini maksudnya sudut yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang perlu kalian ingat, kalau kuadran 1 itu berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 itu berada di antara sudut 90 sampai dengan 180 derajat. Kemudian yang ketiga, kuadran ketiga berada di antara 180 sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir kuadran keempat, yaitu 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini yang perlu kalian ingat juga bahwa arah dari kuadran itu selalu berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini pentingnya adalah kalian mengetahui perbandingan trigonometri mana saja yang bernilai positif untuk setiap kuadran. Nah, misal ambil contoh, kalau di kuadran 1 itu yang positif itu adalah semua. Jadi sin, cos, tan itu semua positif. Kemudian kalau kuadran kedua yang positif adalah sin. Kemudian yang kuadran ketiga tangen. Dan yang terakhir kuadran keempat cos. Atau cara mengingatnya, semua sindikat tangan kosong. Jadi semua itu satu, kuadran 1, kuadran keduanya sin, sindikat, tangan ya, kuadran ketiga kosong, kos kuadran 4. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai materi persepsi yang kedua. Kemudian yang terakhir, materi persepsi yang terpenting ini adalah mengenai identitas trigonometri. Nah, identitas ini nanti perlu kalian ingat kembali, karena ini akan dipakai untuk bentuk yang seperti ini. A, bentuk trigono kuadrat, ditambah B, bentuk trigono, ditambah C sama dengan 0. Karena ini nanti berkaitan juga dengan pemfaktoran ya, untuk bentuk kuadrat. Inilah semua materi prasyarat yang wajib dikuasai. Nah, kalau sudah menguasai ini, mari kita lanjut mengenai persamaan trigonometri. Nah, kurang lebih kalau persamaan ini Mister kelompokkan menjadi 5 persamaan. Yang pertama adalah untuk sin, yang kedua untuk cos, kemudian yang ketiga untuk tan, yang keempat untuk bentuk A trigono kuadrat tambah B trigono plus C sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah mengenai persamaan trigonometri khusus. Nah, pada pembelajaran kali ini kita hanya akan mempelajari 3 bentuk dasar ini. Yang lagi 2 kita akan pelajari pada video selanjutnya. Nah, yuk kita mulai dari pertama, dimana
untuk jika diketahui sin X sama dengan sin P, maka selalu ada dua solusi yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah X sama dengan P tambah 360 kali K. Kemudian yang kedua, X sama dengan 180 min P tambah 360K, dimana K ini adalah bilangan bulat. Jadi bisa bilangan bulat negatif, 0, atau bilangan bulat positif, atau boleh ditulis titik min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini bilangan-bilangan K yang akan kita coba. Nah, untuk cos sama juga, yang perlu kalian ingat rumusnya ini. Kalau dia sin, solusi keduanya adalah 180 min P, sedangkan kalau cos solusinya adalah solusi keduanya adalah min P. Sedangkan tangen dia tidak perlu, hanya cukup satu solusi, yaitu 180 kali K ditambah P. Nah, biar lebih paham, yuk kita pelajari contoh berikut. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama. Sin 2x min 30 derajat sama dengan setengah. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kalian perhatikan ini sin, berarti yang kita ingat seperti dengan rumus yang tadi sebelumnya. Kalian ingat bahwa sin X sama dengan sin P. Nah, di sini sin X ini udah bagian yang ini, kemudian ini sin P. Nah, ini sedangkan ini setengah. Maka langkah pertama kalian dalam menyelesaikan soal seperti ini ya, kita temukan dulu setengah. Setengah itu sama dengan sin berapa? Nah, ini yang harus kita cari. Itu dulu yang harus kita temukan. Nah, kalau kalian sudah hafal di kuadran 1, maka kalian pasti tahu bahwa setengah itu sama dengan sin berapa? Sin 30 derajat. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita sudah ubah bagian angka ini menjadi bentuk trigonometri, barulah boleh kita tulis seperti ini. Jadi ini sin 2x min 30 sama dengan sin 30. Nah, bentuk seperti ini udah menyerupai bentuk yang ini ya. Jadi kita bisa langsung eksekusi. Kita mulai ya. Nah, cara menyelesaikannya, kalian ingat tadi ada dua bentuk yang bisa kita selesaikan, bahwa kalau ada bentuk ini, yang pertama X sama dengan P ditambah 360K. Kemudian rumus yang kedua adalah kita tulis ini X sama dengan 180 min P tambah 360K. Nah, itu yang kita selesaikan satu persatu, ini dengan ini. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Berarti ini X di sini beda dengan ini ya. Kita tulis saja kalau dia itu adalah 2x min 30 sama dengan ini X nya tadi, ini P nya. Berarti P nya berapa tadi yang ini ya? Ini X, ini P. Berarti ini 30 tambah 360K. Nah, kemudian kalau yang ini bagaimana? Ini sama juga, X nya mana? X nya yaitu 2x min 30 sama dengan 180 min P nya 30 tambah 360K. Nah, di sini mudahnya ada beberapa yang jawabannya cuma sampai di sini, tapi biasanya kita harus selesaikan. Nah, kita mulai ini ya. Untuk K sama dengan 0. Kalau K nya kita pakai negatif, nanti ini negatif ya. Kita anggap mulai dari 0 aja. Jadi kalau K nya 0, 2x min 30 sama dengan 30 tambah 360 kali 0
sehingga 2x min 30 sama dengan 30 karena ini 0 ya, sehingga hasilnya 2x sama dengan ini pindah 30 tambah 30, 2x sama dengan 60, sehingga x sama dengan 60 bagi 2 yaitu 30 derajat. Nah seperti itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua ini sama juga, kita anggap untuk K sama dengan 0. Jadi 2x min 30 sama dengan ini Mister kurangi langsung ya, 150 tambah 360 kali 0, sehingga 2x min 30 sama dengan 150. 2x sama dengan 150 ditambah 30, jadi 2x sama dengan 180, x sama dengan 180 bagi 2 yaitu 90 derajat. Nah ini baru kita temukan 2 untuk K nya 0. Kemudian untuk K sama dengan 1 kita juga bisa coba. Jadi ada banyak sekali solusinya ya, tergantung batasan soal nanti kita akan bahas di sana. Untuk K nya 1 berarti ini kalau kita langsung ya, 2x min 30 sama dengan 30 tambah 360 kali 1. Nah jadi 2x min 30 sama dengan 390, 2x sama dengan 390 tambah 30 ya, jawabannya adalah 420, sehingga x sama dengan 210 derajat. Nah, kemudian yang di sini juga untuk K sama dengan 1, berarti 2x min 30 sama dengan 150 tambah 360 kali 1 itu 360, sehingga 2x min 30 sama dengan ini Mister jumlahkan. Nah, berapa jadinya nih? 510 ya, 510. Kemudian 2x sama dengan ditambah 30, 510, 540. Kemudian x sama dengan 270 derajat. Nah jadi di sini kita ketemu 4 ya. Pertama 30, 210, 90 dan 270. Nah jadi kalau di soal dinyatakan batasnya antara 0, dimana x nya misalkan sampai 180 derajat, maka jawabannya adalah nanti ketemu x nya boleh kita tulis. Nah dari 4 nih yang kurang dari 180 dan lebih dari 0 ya hanya 30 dan 90. Tapi kalau batasannya diubah sampai dengan 360 derajat, maka nilainya adalah x sama dengan, nah ini semua ditulis ya, jadi 30, 90, 210, kemudian 270. Iya. Nah kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian dari sin 2x min 30 sama dengan setengah. Kita lanjut ya. Untuk contoh yang kedua. Nah untuk contoh yang kedua, cos x sama dengan min setengah. Nah untuk soal seperti ini berarti yang harus kalian ingat berarti bentuk apa? Ini ya, cos x sama dengan cos P. Nah sama, ini ternyata masih min setengah. Nah itu berarti pertama yang harus kita cari, yang pertama adalah min setengah sama dengan cos berapa. Itu yang kita harus cari dulu. Nah min setengah itu cos berapa? Nah min, karena dia min berarti dia kuadran ke banyak nih ya. Kalau min setengah itu bisa jadi kuadran kedua atau kuadran ketiga. Kalian boleh pakai kuadran terkecil. Min setengah karena cosnya negatif,
Nah, ini kan ya, semua sindikat tangan kosong. Jadi cos itu hanya bernilai positif untuk ini, sedangkan ini min setengah, dia kuadrannya di sini ya. Berarti antara kuadran 2 atau kuadran 3. Nah, anak-anak bisa pilih salah satu. Kita pakai kuadran 2 aja yang paling gampang ya. Nah, kemudian yang kita ingat setengah dulu. Cos berapa setengah? Yaitu 60 derajat. Cos setengah kan 60 derajat. Kemudian kita tinggal pakai rumus pada materi yang tadi. Jadi karena dia kuadran 2, nah berarti min setengah itu sama saja dengan cos kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 min theta. Nah, tetanya tadi adalah nih 60 derajat karena setengah ya. Jadi cos 180 dikurangi 60. Jadi jawabannya adalah cos 120 derajat. Nah, jadi di sini kita ketemu bahwa cos X sama dengan cos 120 derajat. Nah, itu yang kita dapatkan. Nah, sekarang berarti kita bisa kerjakan soalnya. Nah, masih ingat yang tadi bahwa untuk rumus cos itu ada dua solusi, bahwa yang pertama itu adalah X sama dengan P tambah 360K. Kemudian yang kedua X sama dengan min P tambah 360K. Nah, itu yang akan kita cari. Kita mulai dari yang pertama. Berarti di sini ketemu. Nah, ini tetap ya, X kebetulan sama X. Kemudian ini P. Ini untuk X, ini P-nya. Jadi X sama dengan 120 tambah 360K. Kemudian untuk yang kedua berarti X sama dengan min 120 tambah 360K. Nah, itu yang akan kita selesaikan sekarang. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk K sama dengan 0. Di sini juga boleh untuk K sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 120 tambah, nah ini K-nya kita ganti 0. 0 kali 360 ya 0 ya. Jadi kita ketemu pertama X sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian ini untuk K sama dengan 0 yang ini, berarti X sama dengan min 120 tambah 360 kali 0 ya 0. Jadi X sama dengan min 120 derajat. Nah, kemudian kita coba lagi untuk X sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1. Jadi ini juga untuk K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 120 tambah, nih ganti 1 jadinya 360 ya. Jadi X sama dengan 480. Kemudian untuk yang ini juga X sama dengan, kalau dia 1 berarti min 120 tambah 360. Jadi X sama dengan 240. Nah, di sini kita sudah ketemu beberapa derajat. Nah, sini sudah ada yang lebih dari 360 dan ada yang kurang dari 0. Jadi nanti kalau ada soal misal seperti ini ya, batasannya berarti X nya misal batasannya sampai dengan 180, dari 0 sampai 180. Berarti diantara keempat ini yang masuk cuma satu ya, yaitu 120 derajat. Kemudian kalau batasannya lain, 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat, maka X yang masuk ada dua ya, yaitu 120 derajat dan 240 derajat. Nah, itu dia solusi yang masuk jadinya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk contoh yang cos. Sin cos sudah, berarti yang terakhir contohnya untuk tangan.
tan 2x min 15 sama dengan 1. Kemudian ini mesti tambah soalnya untuk x nya berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Berarti yang kita cari batasannya untuk sampai ini ya. Nah, langkah pertamanya sama. Berarti kita harus buat tan x sama dengan tan p. Berarti ini masih 1 ya. Berarti langkah pertama 1 sama dengan tan berapa? Nah, itu yang harus kita cari. Berarti 1 itu adalah tan berapa? Tangan 45 derajat. Nah, setelah ketemu 1 sama dengan tan 45 derajat, sama langkah keduanya kita samakan. Jadi tan 2x min 15 sama dengan tangan 45. Nah, kalau sudah ini bentuknya sudah enak. Jadi sudah bentuk tan x sama dengan tan p. Nah, yang perlu kalian ingat sekarang adalah solusi dari tangan itu hanya satu, yaitu x sama dengan p ditambah 180k. Nah, kalau yang tadi 360k, kalau tangan 180k, dan solusinya hanya satu. Berarti dari sini kita cek ya, kita selesaikan. Ini menjadi x, kemudian ini menjadi p. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini ketemu, kita tulis 2x min 15 sama dengan 45 tambah 180k. Nah, ini yang kita cari. Pertama, untuk k sama dengan 0. Untuk k sama dengan 0, kita cari 2x min 15 sama dengan 45 tambah k nya ganti 0 menjadi 0 nih ya. Kita langsung aja, nggak usah tulis lagi biar cepat. Sehingga 2x sama dengan 45 tambah 15, 2x sama dengan 60. Berarti x sama dengan 60 bagi 2, yaitu 30. Itu yang pertama. Kemudian untuk k sama dengan 1, bagaimana dia kalau k sama dengan 1? Berarti 2x min 15 sama dengan 45 tambah, nah ini 180. Ini k nya kita ganti 1, jadinya tambah 180. Jadi 2x min 15 sama dengan 225. Iya, 2x sama dengan, ini ditambah 15 ya, jadinya 240. Jadi x sama dengan 240 bagi 2, yaitu 120 derajat. Nah, baru itu. Nah, batasannya diminta dari 0 sampai 360. Ini baru 120 dan 30. Berarti ini masih ada kemungkinan lain ya. Jadi kemungkinan lain kita cek juga. Misal di sini untuk k sama dengan 2. Coba lihat. Kalau 2 dia jadinya berapa ya? 2x min 15 sama dengan 45 ditambah, nah ini kita kali 2 ya, k nya ganti 2, yang di sini kita ganti 2. 2 kali 180 yaitu 360 derajat. Jadi 2x min 15 sama dengan 360 tambah 45, jadi 405. Kemudian ini 2 ya, 2x sama dengan 405 tambah 15, yaitu 420. Kemudian x sama dengan 420 bagi 2, 210. Nah, itu yang soal nomor bukan soal nomor, itu untuk k sama dengan 2. Kita ketemu 210. Nah, untuk mendekati 360 kayaknya masih bisa ya. Kita cek selanjutnya. Nah, selanjutnya kita coba untuk k sama dengan 3. Nah, kita cek apakah untuk k sama dengan 3
dia akan masih kurang dari 360 ataukah dia akan melebihi 360. Jadi kita cek sekarang. Ini 2x min 15 sama dengan 45 tambah, nah ini 180 yang ini kita kali dengan 3, terus 80 kali 3 yaitu 540. Kemudian ini 2x sama dengan 45 tambah 540 yaitu 585. Kemudian min 15 nya pindah sini, tambah 15 ya. Kemudian 2x sama dengan 600, sehingga x sama dengan 600 bagi 2. 600 bagi 2 itu adalah 300 derajat. Nah, kalau kalian perhatikan, ini semua 300 derajat ini masih kurang dari 360. Atau kalian sebenarnya bisa cukup sampai K1 ini. Kemudian untuk K sama dengan 2 pasti polanya mengikuti barisan aritmatika. Contoh 30 ke 120 ini ditambah 90 ya kan. Jadi kalau kita cek untuk K sama dengan 2, ini tinggal 120 ditambah 90. Terus 20 tambah 90 berapa? 210. Nah kan sama persis sama yang sini. Berarti ini juga berlaku untuk K sama dengan 3. Jadi yang awal ini dapat 290, kita tambah dengan yang ini 90, yaitu nah mau 300 sama dengan ini kan. Berarti untuk K sama dengan 4 kalian bisa menebaknya sendiri. Untuk K sama dengan 4 berarti 300 ditambah 90 yaitu 390. Nah ini kalau ini melebihi dari 360, berarti kita nggak pakai. Berarti jawabannya kalau misal tuliskan di sini di kolom yang sisa sedikit ini, X sama dengan yang memenuhi adalah mulai dari berapa? 30, kemudian 120, kemudian 210, dan terakhir adalah 300 derajat. Nah inilah dia jawaban untuk soal ini. Contoh 3 ya, ini salah ketik ya. Contoh 3 ini. Nah demikian penjelasan mengenai menyelesaikan persamaan trigonometri bagian pertama. Nah jika anak-anak masih mengalami kesulitan, silahkan tulis komen di kolom komentar. Dan kalau kalian menyukai, boleh centang like dan bantu terus support channel ini biar terus mengupdate video-video lainnya dengan cara menekan subscribe. Terima kasih.